wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya nak. Atas kedatangannya hari ini nak. Pagi ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita, walaupun dalam suasana yang masih pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kebiasaan kita sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran kita, setiap akan memulai suatu kegiatan, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Untuk hari ini, doanya akan dipimpin oleh wakil ketua kelasnya, berhubung karena saya lihat ketua kelasnya tidak ada. Untuk wakil ketua kelasnya, Nurul Afia, bisa dipimpin doanya nak? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu izin dulu nak, karena kita ada jarak. Ibu izin dulu untuk membuka maskernya Ibu. Ibu mau cek kehadirannya. Di sini yang hadir ada 13 orang. Berarti satu orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir nak? Nadifa. Berarti ketua kelasnya tidak hadir. Berhubung karena ketua kelasnya dalam kondisi yang tidak sehat, ada informasi, dan marilah kita bersama-sama untuk mendoakan teman kita yang dalam keadaan sakit itu untuk segera sembuh agar dapat kembali bersama dengan kita untuk melanjutkan pembelajaran kita. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek dulu kesiapan belajar kalian. Untuk pagi ini sudah siap belajar matematika? Ya. Berarti kalau sudah siap, di atas mejanya itu sudah tersedia tulis, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, dan pulpennya. Jangan lupa pulpennya nak. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya, bahan ajarnya. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan perhatikan di sekitaran kalian, di sekitar mejanya kalian, apakah ada sampah. Kalau misalkan ada sampah, nah silakan dibuang dulu sampahnya, dibersihkan sampahnya. Kemudian perhatikan kondisi mejanya, kemudian kursinya, apakah sudah rapi. Sekalian, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih pada pokok bahasan perbandingan, yaitu pada subpokok bahasan perbandingan senilai. Silakan perhatikan layar di atas nak. Silakan diperhatikan. Kelihatan gambarnya? Sekarang kira-kira gambar di atas itu merupakan gambar apa? Merupakan gambar apa nak? Silakan Kak Faika, gambar di atas itu merupakan gambar apa? Gambar kandang kambing yang di dalamnya ada kambing yang sedang makan rumput. Bagus sekali. Gambar kandang kambing, di dalam kandang itu ada beberapa ekor kambing yang sedang makan rumput. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas nak. Kenapa dijadikan sebagai motivasi kita hari ini? Karena kita dapat menentukan jika beberapa ekor kambing
membantu Pak Tani untuk menghitung berapa banyaknya rumput yang akan habis apabila kambingnya jumlahnya bertambah. Misalkan kambingnya bertambah menjadi 10 kambing. Kira-kira berapa banyak berapa karung rumput yang akan habis dimakan oleh 10 ekor kambing. Nah, dari permasalahan di atas, kira-kira ada yang bisa menjawab? Ada kira-kira yang bisa jawab di atas? Apabila kambingnya bertambah menjadi 10 ekor, berapa karung rumput yang akan habis? Siapa kira-kira yang bisa jawab? Ada? Ada yang bisa jawab, Nak? Ada kira-kira yang bisa jawab? Nah, sekarang kita berangkat ke permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua di atasnya, gambar di atas itu merupakan gambar apa? Peta. Betul sekali. Yang di atas itu adalah gambar sebuah peta. Kebetulan di sini peta yang ditampilkan adalah peta tempat tinggal kita, yaitu peta Kabupaten Penrenggang. Nah, sekarang di dalam sebuah peta itu ada identitasnya, Nak. Silakan perhatikan identitasnya di situ. Itu sudah ada judulnya. Kemudian ada arah mata angin. Bisa kelihatan arah mata anginnya? Arah mata anginnya. Kita perhatikan di sini arah mata anginnya, Nak. Kemudian di bawah arah mata angin itu ada skala. Skalanya itu adalah 1/300.000. Nah, sekarang 1/300.000, ada kira-kira yang bisa mengartikannya? 1/300.000? Pada peta dikatakan 1/300.000 skalanya. Jarak Kecamatan Madua dengan Kota Endekang pada peta adalah 10 cm. Diketahui skalanya adalah 1/300.000. Pertanyaannya, berapakah jarak sebenarnya antara Kecamatan Madua dengan Kabupaten Endrekang? Ada kira-kira yang bisa menjawab? Ada, Nak? Ada? Tidak. Sekarang yang di atas tadi itulah, dengan mempelajari materi kita tentang perbandingan senilai, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan seperti di atas. Itu salah satu kegunaan dari materi kita hari ini. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anakku sekalian itu dapat mengidentifikasi permasalahan yang merupakan permasalahan perbandingan senilai dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, Ibu harapkan anak-anakku sekalian dapat menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga adalah anak-anakku sekalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan perbandingan senilai dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, Ibu harapkan anak-anakku sekalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan perbandingan senilai pada peta dan model dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lanjut ke materi kita hari ini, terlebih dahulu kalian
yaitu adalah menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, yaitu membandingkan dua kuantitas yang berbeda. betul sekali. Pertemuan yang lalu yang sudah kita pelajari adalah menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan contoh bagaimana membandingkan dua buah besaran dengan satuan yang berbeda? Ada kira-kira yang bisa memberikan contoh? Silakan angkat tangan yang bisa. Sekarang untuk Faika, silakan Faika. Membandingkan jarak yang ditempuh dalam satuan kilo dengan banyaknya pertamax dan pengelolaan. Membandingkan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer dengan banyaknya pertamax yang digunakan dalam satuan liter. Ada kira-kira contoh yang lain untuk membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda? Silakan. Ada informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Betul sekali. Misalkan dapat kita lihat pada label makanan, misalkan di situ dikatakan 4 keping biskuit itu mengandung 100 kilokalori. Masih ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Silakan Fauzan. Biaya rental warnet Rp3.500 per jam. Biaya rental warnet adalah Rp3.500 per jam. Itulah contoh-contoh dari perbandingan dua buah besaran dengan satuan yang berbeda. Silakan perhatikan tayangan di atas, Nak. Silakan diperhatikan. Kelihatan gambar di atas? Iya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Diketahui sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Nah, pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, sekarang ada kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan di atas, Nak? Ada kira-kira? Permasalahan di atas itu sudah dituangkan di dalam LKPD-nya. Nah, sebelum masuk pada materi kita tentang perbandingan senilai, ada kira-kira yang bisa memberikan contoh tentang perbandingan senilai, Nak? Yang sudah membaca bahan ajarnya kemarin yang sudah Ibu berikan, pasti bisa jawab. Tentang perbandingan senilai, contohnya, Nak, bagaimana yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Ada kira-kira yang bisa jawab? Contohnya saja, Nak, bagaimana tentang perbandingan senilai? Ada yang bisa? Untuk perbandingan senilai, bisa kira-kira? Bagaimana dengan perbandingan senilai? Ada yang bisa jawab? Baik, Bu. Silakan, Nurul Afia. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menggunakan perbandingan senilai. Betul sekali. Perbandingan yang menggunakan perbandingan senilai. Nah, ada kira-kira yang bisa kasih contoh bagaimana itu perbandingan senilai? Ada? Tidak. Belum. Nah, sekarang karena belum bisa memberikan contoh tentang perbandingan senilai, maka Ibu tuangkan permasalahan di atas di dalam LKPD-nya.
Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya, di sini Ibu sudah siapkan LKPD-nya, Nak. Dan Ibu lihat kalian sudah duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Pada pertemuan kita sebelumnya, saya minta tolong untuk Pausan bisa ke depan, Nak, bagikan LKPD-nya. Silakan ke depan Pausan untuk mengambil LKPD-nya dan dibagikan ke temannya. Silakan diselesaikan LKPD-nya, Nak. Dengan menggunakan bahan ajarnya, silakan diselesaikan LKPD-nya. Ada yang jawab, kemudian ada yang tulis. Yang tulis sebaiknya duduk di sini supaya ini orang bisa jawab. Itu saya jawab. Ini dikali berarti kalau ini apa nih? Harganya. Coba kalau 1 permen harganya 500. Kalau 2 permen harganya dari mana kita sering tadi? 500 dikali 2. Berarti kalau 5 permen yang mana lagi? Kalau 1 permen harganya 500. Berarti kalau 5 permen harganya berapa? Kalau 1 permen, silakan itu sebentar ini. Berapa ikan? Kalau 1 permen harganya 500. Kalau 2 permen harganya berapa? Dari mana itu sering? Kalau 5 permen berapa? Coba kalau 1 permen 1 harganya 500. Kalau 2 harganya 1000. Tadi ibu bilang yang mana 1000? Katanya 500 kali 2. Berarti kalau 5 permen berapa dikali 2? Coba didiskusikan dulu sama temannya.
dikali 2 ya. Dari 11 liter menjadi 23 liter, berarti 155. Jaraknya naik atau turun? Berarti 155 dikali ini dikalikan dengan ini, kemudian dibagi. Ini kan kalau 11 liter 165 km. Berarti kalau 1 liter dibagi. Ya, 165 bisa berapa? 5. Kenapa dicoret itu dulu? 1 liter sama dengan 182 dibagi 11. Bahan bakar yang digunakan sebanyak 1 liter. Nah, kalau bahan bakar yang itu minimal saja. Kalau 165 liter sama dengan 1 liter. Berarti kalau jadi 3 liter, isi lagi 20 liter. Sekarang kalau 11 liter jarak yang ditempuh 165. Kalau 1 liter kalau 11 liter jarak yang ditempuh lagi ini nak. Kalau 1 permen harganya 500. Berarti kalau 5 permen harganya dari mana dari beli 5 dibagi 500 terus 1 permen hanya 500. Berarti kalau 5 permen harganya 5 dikali 500. Kalau 1 liter jarak
Kita apakan ya? Kenapa langsung dapat 500? Berapa bagi berapa? 3.000 dibagi dua. Sama juga. Kalau 5 promil, harganya 5 promil 2.500. Orang itu satu orang berapa harganya? 500. Dan mana 500? 2.500 dibagi 5. Kan kebalikan kalikan baik. 2 kali 4 8 dibagi 4. Kalau 165 kilometer berarti 11 liter. Untuk mengisi titik-titik di sini, cari untuk 1 liter. Kalau 11 liter, jaraknya 165 kilometer. Berarti kalau 1 liter, berapa jaraknya? 165 dibagi 165 dibagi 11. Harus dibagi. Coba bagi gimana? 165 dibagi 11. Bagi 2. Bagi 11. 11. Berapa lagi? 5 kurang tidak. Ini kan langsung dari sini. 1 kurang 1 kan 6 kurang 1. Nilainya? Tambahnya? Apa tadi nih? 15. Berarti kalau 1 liter jarak yang sama adalah 15 km. Di sini 15. Iya, di sini 15. 165 dibagi 11. Dari sini sama dari 15. Nah sekarang kalau 1 liter jarak yang ditempuh 15 km, berapa kalau 25 liter? Coba diapakan kalau 1 liter jarak yang ditempuh sama dengan 15 km. 1 liter jarak yang ditempuh 15 km. Berarti kalau 22 liter diapakan? Coba tulis di sini. Tulis di sini 1. Kemudian tanda panah. 15. Ini artinya 1 liter itu menempuh jarak 15 km. Berarti kalau 22 di sini itu 22. Itu di sini 1. 1 promil. Harganya 500. Kalau 5 promil harganya 500 dikali. Berarti kalau 1 liter menempuh jarak 15 km, berarti kalau 22 liter menempuh jarak coba dikali susun berapa jaraknya? Apa ada caranya tadi? Dikasih bagaimana tadi caranya? Ini 330. Mana 330? Karena nanti 3 kali lipat ini toh. 11 juta. 3 kali lipat berarti 2 kali lipat di sini. Berarti ini juga jadi 2 kali lipat dari sini. Silakan ditulis. Dengan 330 km.
selama 21 hari. Orang akan menghitung seperti tadi. Kalau 6 hari 150 berarti kalau 29 hari terus kayak tadi lah susun. Kemudian di sini ada namanya nak, nanti kita jangan nyala. Atas. Sekarang ambil 1
dengan 19 dikali 25. Tahu berapa kalau 16 kali 25 bagi 2. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah selesai dengan KPD-nya? Belum. Ibu berikan waktu lagi 10 menit nak, karena waktu pengerjaan soal KPD tersisa 10 menit. Silakan diselesaikan nak.
Baiklah anak-anakku sekalian, waktu pekerjaan telah selesai. Ibu persilakan tiap-tiap kelompok sebentar untuk mempresentasikan hasilnya di atas. Dimulai dari kelompok yang pertama, kelompoknya Paraminta. Silakan ditempel hasil pekerjaannya di atasnya. Kemudian salah satu anggota kelompoknya menjelaskan hasil pekerjaannya. Silakan nak. Silakan yang lain coba diperhatikan hasil pekerjaan kelompok 1 di atas. Silakan dibacakan hasil pekerjaannya, Eva Lisa. 1 permen sama dengan 500 Sama dengan 500 rupiah. 1 permen sama dengan 500 rupiah. Kemudian 2 permen sama dengan 500 kali 2 sama dengan 2000 sama dengan 2500. Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Sama. Silakan dilanjutkan ke soal nomor 2 nak. 165 kilometer sama dengan 11 liter. 330 kilometer sama dengan 200 liter. 1 liter sama dengan 165 dibagi 11 sama dengan 15 kilometer. 22 liter sama dengan 22 kali 15 sama dengan 350. Sama dengan 300. Sama dengan 330. 330 apa di situ nak? 330 kilometer. Bagaimana yang lain? Sama. Kelompoknya Ikal. Bagaimana jawabannya kelompoknya Evanisa di atas? Sama. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua, silakan kelompoknya Nurul Afia, silakan maju ke depan, dipasang hasil pekerjaannya nak. Silakan dipasang. Yang lain silakan diperhatikan kelompok 2 di atas. Silakan diperhatikan. Silakan menurut ya untuk soal nomor 3. 150 potong pakaian sama dengan 6 hari. 1 hari sama dengan 150 bagi 6, yaitu 25 potong pakaian. 21 hari sama dengan 25 kali 21, yaitu 525 potong pakaian. Gimana yang lain?
243.000. Total jam lembur selama seminggu yaitu 9 jam. 243.000 dibagi titik-titik sama dengan 9/5. 243.000 kali 5 dibagi 9 yaitu 135.000. Berarti upah lembur yang diterima Selama 5 jam. selama 5 jam adalah 135.000. 135.000. 135.000. Bagaimana yang lain? Bagaimana kelompoknya ikan? Kalau 5 jam yang didapatkan upahnya adalah 135.000 rupiah. Sekarang untuk kelompok yang lain, kira-kira ada pertanyaan untuk hasil pekerjaan yang rupiah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, rupiah silakan duduk. Kelompoknya kosan, siapa yang bisa wakili nak? Silakan diwakili. Coba Ikal, ambil kanan. Ini babu. Ini buat. Afwan. Coba kosan, maju kosan. Kosan maju. Coba kosan. Dibaca saja, sisa dibaca. 100 ya. Silakan untuk Ikal dipresentasikan hasilnya nak. Soal nomor 3 bagaimana? 150 potong 16 kali 250 yaitu 21 kali 150 dikalikan dengan 525. Bagaimana jawabannya Ikal? Kelompok yang lain? Untuk kelompoknya Nur Lafia, bagaimana jawabannya Ikal untuk soal nomor 3? Sama. Kalau kelompok yang pertama kelompoknya Paranta? Sama. Bagaimana kelompoknya Faika? Sama. Baiklah, untuk kelompoknya Ika, karena jawaban dari setiap kelompok sudah sama, silakan duduk kembali. Sudah dipasang? Sudah? Kelompok selanjutnya, untuk kelompoknya Faika, silakan kelompoknya Faika ditempel hasil pekerjaannya nak. Tempel di sana. Kelompok yang lain diperhatikan hasil pekerjaannya Faika, kelompoknya Faika. Silakan Faika dijelaskan untuk soal nomor 4. Upah lembur dalam seminggu Rp 243.000 rupiah selama 9 jam sama dengan Rp 243.000 per titik sama dengan 9/5 sama dengan 243.000 rupiah dikali 5 per 9 sama dengan Rp 135.000 rupiah. sama dengan 135.000 rupiah. Bagaimana dengan jawabannya kelompoknya Faika?
jawabannya Faika? Sama. Kalau kelompoknya Farhanita? Sama. Kalau kelompoknya Ika? Sama. Berarti karena jawabannya sudah sama, untuk Nurul Afia silakan duduk di tempatnya. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian tadi penampilan dari keempat kelompok. Nah sekarang Ibu persilahkan masing-masing anggota kelompok untuk memperhatikan hasil pekerjaan temannya. Silakan lihat hasil pekerjaannya temannya nak. Kelompok yang memperhatikan pekerjaannya di situ mendampingi temannya untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Silakan nak, kalau misalkan ada yang bertanyakan. Silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kelompok yang diamati. Untuk kelompok satu di situ ada pertanyaan dari Nurul Afia. Silakan Nurul Afia ditanyakan sama kelompok satu. Ya, bagus. Kemudian untuk kelompok dua, dari kelompok dua ada pertanyaan nak? Dari kelompok dua, silakan dijelaskan Bu. Silakan dijelaskan. Ya sudah? Sudah. Silakan untuk nomornya nak. Untuk kelompoknya Pak Ika. Ada pertanyaan? Dari kelompoknya Ika, coba jawab pertanyaannya dari Pak Ika. Sudah. Coba silakan duduk. Pak Ika, silakan duduk. Demikianlah tadi setelah kalian amati, setelah diamati hasil pekerjaan masing-masing temannya dan masing-masing kelompok menjawab pertanyaan dari temannya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita berdiskusi dari hasil pekerjaan temannya di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari kelompoknya Nurul Afia. Pada perbandingan senilai akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Ya, betul sekali. Pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Nah, sekarang apalagi kesimpulannya nak? Silakan Pak Ustaz. Perbandingan senilai adalah apabila nilai variabel saling berlalu naik. Betul sekali. Pada perbandingan senilai, apabila komponen A naik, maka komponen C juga akan naik. Kemudian apabila komponen A turun, maka komponen C juga akan turun. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk
yang Ibu berikan ini akan dijawab saat ini juga, Nak. Silakan disiapkan kertas dan pulpennya masing-masing, tulis nama dan kelasnya. Ingat ya, ini diselesaikan secara individu, bukan lagi bekerja sama seperti tadi, Nak. Silakan disiapkan kertasnya. Silakan diperhatikan soal di atas, soal kuisnya. Silakan diperhatikan soalnya di atas, Nak, dan silakan dijawab. Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan. Silakan dijawab, Nak. Sudah selesai? Dikerjakan secara individu ya, jangan kerjasama. Waktunya tersisa 5 menit lagi.
saya minta Nurul Afia dikumpul hasil pekerjaan temannya. Mana yang lain kumpul saya? Silakan dikumpul Nurul Afia, kemudian bawa ke depan. Sambil Ibu periksa hasil pekerjaannya, silakan dibaca-baca dulu bahan ajarnya, Nak. Baiklah, dari hasil kuisnya hari ini setelah Ibu periksa, ternyata dari 13 orang yang ikut mengisi kuisnya, ternyata di sini ada 9 orang yang tuntas. Dari 9 orang yang tuntas ini ada 2 orang yang mendapatkan nilai 100. Untuk teman kalian yang dorang ini yang mendapatkan nilai 100 bisa diberikan aplaus dulu, Nak. Kemudian ada 4 orang yang tidak tuntas. Nah, untuk siswa yang tuntas, Ibu akan memberikan pembelajaran pengayaan, yaitu tentang materi tentang perbandingan berbalik nilai. Dan siswa yang tidak tuntas, maka Ibu akan berikan pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial di sini yaitu mengulangi kembali materi kita tentang perbandingan senilai. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, maka kita akan mengambil kesimpulan dari hasil pekerjaannya, pekerjaan beberapa kelompok di atas. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah tentang perbandingan senilai apabila terdapat komponen A dan komponen B. Jika komponen A naik, maka komponen B juga naik. Komponen A-nya turun, maka komponen B-nya juga akan turun. Berikutnya, untuk skala yang kita gunakan tadi, Nak, berarti skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini, bagaimana dengan pembelajaran kita? Ada kira-kira yang mau berkomentar tentang pembelajaran kita? Silakan Dian. Saya Bu. Silakan Dian. Saya masih kesulitan dan saya akan mengulangi pembelajarannya kembali di rumah. Iya, terima kasih. Silakan Para Rita. Untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya sudah mengerti tentang pembelajaran materi perbandingan senilai. Baiklah, terima kasih. Masih ada komentar yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Sahra. saya sangat paham pembelajaran ini yaitu tentang pembelajaran perbandingan senilai. Baiklah, terima kasih banyak Sahra. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini sudah sampai di sini, Ibu rasa sudah cukup. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, sebelum pembelajaran berikutnya
masing-masing buku paketnya nak. Di buku paketnya halaman 68. Di situ silakan diselesaikan soal nomor 1 sampai soal nomor 4 dan pertemuan selanjutnya akan kita periksa. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya adalah tentang perbandingan berbalik nilai. Pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Karena pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan tertib, lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.